Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat dan juga thalabul ilmi. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran thalabul ilmi kita adalah tafsir Al-Qur'an. Kita akan bahas kelanjutan ayat-ayat di dalam surah Ali Imran, mulai dari ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Pada satu hari atau pada hari itu wajah-wajah menjadi putih berseri, dan juga ada wajah-wajah yang hitam muram, yaitu di akhirat. Bahwa ada dua golongan manusia. Satu golongan wajah mereka putih berseri, golongan yang satunya wajah mereka hitam muram durja. Maka pada ayat selanjutnya Allah menjelaskan, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, maka adapun orang-orang yang wajah mereka hitam bermuram durja, maka dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian telah kufur setelah kalian beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah oleh kalian siksaan itu disebabkan kalian telah melakukan kekufuran, kalian telah kafir. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan golongan yang kedua. Jadi dijelaskan dulu golongan orang-orang yang wajah mereka itu hitam muram. Tentunya di sini secara zahirnya wajahnya memang Allah jadikan hitam, dan sekaligus dari rona wajahnya menunjukkan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Tidak ada sedikit pun keceriaan di wajah mereka. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, tidak mau memeluk Islam, tidak mau menyambut dakwah yang mengajak kepada Islam, kepada tauhid. Sehingga di akhirat Allah kumpulkan mereka
menjadi golongan orang-orang yang wajah mereka hitam dan mereka bermuram durja. Ya. Nah, ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa di akhirat, ya, yang nanti akan ada seperti itu. Ya. Dan ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kita ini masih di dunia, masih hidup di dunia, tapi sudah ada pengabaran Allah tentang hal ihwal akhirat, berikut juga tentang orang-orang yang ada di sana. Ya. Dan ini disebut secara umum, tidak menyebut namanya siapa, si fulan siapa, si fulana siapa, tempat tinggalnya di mana, tidak disebut. Secara umum, tapi pasti nanti ada orang-orang yang disebut golongan yang wajah mereka itu hitam, disebabkan mereka kufur ketika di dunia. Nah, maka apa di sini yang disebut dengan rahmat Allah untuk kita? Ya, dari sisi pengabaran melalui Al-Quran bahwa di akhirat ada golongan seperti itu, sementara kita masih hidup di dunia ini. Ya, tidaklah Allah tutupi tentang peristiwa dan kejadian di akhirat itu, tapi dibuka, ya, dan dijelaskan kepada kita. Maka ini kalau kita mempelajari fikih Asmaul Husna, ada yang namanya nama Allah Al-Fattah. Al-Fattah itu artinya Allah yang maha membuka. Ya. Dan ini ada dua maknanya. Pertama, Allah membuka melalui syariatnya, melalui Islam, melalui keterangan ayat Quran dan sunnah nabinya. Dijelaskan tentang kebenaran, tentang kebatilan, dijelaskan tentang yang hak dan yang batil, dijelaskan jalan menuju surga, dijelaskan jalan menuju neraka, ada perintah Allah, ada larangan Allah. Nah, ini Al-Fattah sebagai bentuk dari, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Fattah. Allah buka, ya, tentang hakikat yang terjadi berdasarkan keterangan dalam agamanya. Mana yang kedua, Al-Fattah, Allah membuka artinya Allah memutuskan, ya, segala hal baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Ada orang-orang yang berlaku adil, ada orang yang berlaku zalim, maka Allah putuskan mereka. Apa yang didapat oleh mereka, apa yang dirasakan oleh mereka, ya, sesuai dengan perbuatannya. Demikian juga terlebih di akhirat Allah memberikan al-jaza, yaitu balasan atas segala perilaku dan perbuatan hamba-hambanya. Ya. Maka ini sekali lagi bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka semua itu, ya, sehingga tinggallah kita mau mempelajari, memahami dan kemudian mengambil pelajaran. Nah, kalaulah di akhirat ada dua golongan manusia, yang satu mereka wajahnya putih berseri, yang satunya wajah mereka hitam bermuram durja. Ya. Dan dijelaskan bahwa yang hitam wajahnya itu dikarenakan mereka di dunia mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Disebutkan bima kuntum takfurun. Nah, kuntum ini kan artinya masa yang lampau ketika itu, ya. Ini disebutkan di akhirat, tetapi, ya, disebutkan dengan kuntum. Kuntum itu kan domir kana, artinya apa namanya, fiil madi kana, ya, dengan domirnya di sini antum, ini menunjukkan telah lampau. Artinya ketika kalian di dunia takfurun, kalian kufur. Maka sekali lagi, ya, tentunya kesimpulannya bagi kita adalah kalau memang kita tidak ingin, dan pasti semua kita yang beriman tidak ingin di akhirat itu menjadi hamba-hamba Allah yang wajahnya hitam bermuram durja, maka di dunia ini
Ya, setelah kita beriman, jangan menjadi kufur, jangan murtad dari Islam. Ya, kita yang membaca Al-Quran ini kan kita adalah seorang yang beragama Islam, kita seorang yang beriman, maka jangan sampai kita kembali lagi ke belakang, melepaskan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa dinul Islam dan keimanan ini. Dan kita harus berjuang untuk mempertahankan hal ini sehingga kita tentunya mudah-mudahan di akhirat bukan berada pada golongan orang-orang yang wajah mereka hitam, tetapi berada pada golongan orang-orang yang wajah mereka putih berseri. Yang kemudian disebutkan, dijelaskan tentang orang-orang yang wajah mereka putih berseri di ayat selanjutnya, ayat 107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang wajah mereka putih berseri, maka berada pada rahmat Allah, artinya surga, ya. Rahmat Allah di akhirat adalah surga. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengadakan 100 rahmat, ya. Satu rahmat di dunia, sisanya 99 rahmat di akhirat, maksudnya diletakkan di surganya. Tentu rahmat Allah di akhirat ini yang luar biasa, melebihi rahmat Allah yang ada di dunia. Ya. Dan apa? Hum fiha khalidun, mereka di dalam rahmat Allah itu, yaitu di dalam surga Allah itu hidup kekal selama-lamanya. Nah, ini singkat dan jelas saja apa yang diterangkan di dalam ayat-ayat ini. Gitu. Di akhirat ada dua golongan manusia. Yang satu wajah-wajah mereka putih berseri, penuh dengan keceriaan dan kegembiraan. Ya, memang wajahnya juga putih. Ya. Ya, warna wajah mereka memang putih dan juga diiringi dengan rona wajah mereka yang berseri, yang menunjukkan kegembiraan. Ya, dan memang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan bahwa umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terbedakan daripada umat-umat yang lain. Artinya umat yang tidak beriman, ya, di akhirat, bahwa mereka itu ghurran muhajjalin, ya. Ghurran muhajjalin artinya sebagian dari wajah-wajah, sebagian dari tubuh mereka itu memancarkan cahaya yang berwarna putih, ya. Disebut ghurran muhajjalin, yaitu, ya, semacam ungkapan menyebut, ya, kuda yang kuda itu warna aslinya hitam, bulunya hitam, tapi bercampur dengan warna putih, ada bulu putihnya. Ya, jadi disebut ghurran muhajjalin di kalangan orang Arab itu seekor kuda yang warna aslinya itu atau warna yang dominannya adalah hitam. Karena bulu-bulunya berwarna hitam, itu yang dominan, tapi kemudian bercampur dengan bulu-bulu yang berwarna putih yang ada di kepalanya atau di wajahnya dan juga di kaki-kakinya. Nah, besok di akhirat umat Nabi Muhammad SAW akan terlihat dengan tanda-tanda seperti itu. Karena apa? Min athari wudu'ihim, disebabkan bekas dari wudu mereka. Makanya orang Islam kalau ngaku muslim ya harus sholat, gitu ya. Nah, sholat ini adalah rukun Islam yang kedua, dan sholat ini merupakan tiang agama dan merupakan ciri dari orang-orang Islam dengan menegakkan sholat, terlepas dari adanya khilaf atau perbedaan pandangan di kalangan para ulama sejak zaman sahabat ya sampai sekarang tentang masalah hukum orang muslim yang tidak sholat karena malas. Ada yang mengatakan murtad, ada yang mengatakan tidak murtad, tetapi melakukan dosa besar. Namun sholat ini menjadi ciri khas seorang muslim.
Ya. Makanya ketika Nabi SAW mengutus ekspedisi pasukan untuk menyerang satu daerah, jangan langsung menyerang, tapi berhenti dulu di tapal batas daerah tersebut, lalu perhatikan, kalau dikumandangkan adzan maka jangan diserang. Kalau tidak dikumandangkan adzan, lanjutkan penyerangan. Nah, azan itu kan tanda bahwa di situ masyarakatnya menegakkan sholat. Ya. Nah, makanya seorang muslim jangan sampai tidak sholat, gitu. Kecuali muslimah yang berhalangan. Ya. Laki-laki muslim tidak ada halangannya, selama akalnya berjalan dengan sehat, selama itu diwajibkan melaksanakan sholat. Dan toharoh yang asalnya untuk sholat adalah dengan berwudu. Ya kan? Asal dari toharoh sebagai syarat sahnya melaksanakan sholat adalah berwudu. Nah, kalau ada udur maka beralih dengan tayamum. Ya, ketika misalnya tidak didapatkan air atau ada udur bahwa badannya tidak boleh terkena air karena akan menimbulkan mudarat terhadap kesehatannya, atau karena cuaca dingin yang ekstrim. Jadi 3 alasan itu yang dijelaskan oleh para fuqaha berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Seseorang baru kemudian beralih ke tayamum dari wudu. Nah, tapi pada asalnya adalah dengan berwudu. Nah, maka dalam gerakan wudu itu kan membasuh wajah, membasuh kedua tangan, ya, membasuh kaki sampai mata kaki, ya, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6 dan juga diperinci dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka senantiasa melaksanakan sholat, di mana sholat itu toharohnya dengan wudu, maka di akhirat besok akan terlihat bekas-bekas dari wudunya itu, putih bersinar, ya, indah, memancarkan cahaya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, as-salatu nur, solat itu cahaya, cahaya di hati, cahaya di wajah, cahaya besok di hari akhirat. Ya, jadi seorang muslim, seorang muslimah hendaknya jangan, ya, meremehkan sholat, ya, laksanakan sholat, ya, di mana saja berada, ya. Tentunya dicari tempat yang memang layak untuk sholat. Jangan sholat di makbaroh kata Nabi, di kuburan. Jangan juga sholat di kamar mandi, ya, tapi di semua tempat selain itu adalah merupakan masjidah sebagai tempat untuk sholat bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau tidak menemukan masjid, maka di mana saja selain dari 2 tempat tadi, maka itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan sholat. Ya. Nah, ini 2 ayat yang kita baca, ya. Kita tentu di sini ya sebagai hamba Allah yang beragama Islam dan bahkan beriman, ya, tentu akan berusaha untuk mempertahankan Islam dan iman sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita di akhirat itu berada pada golongan orang-orang yang wajah-wajah mereka putih berseri. Warnanya putih dan juga apa? Kegembiraan ada pada mereka sebab mereka mendapatkan rahmat Allah berupa surga. Nah, maka ini juga menjadi dalil tentang pendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwa seorang hamba ketika Allah memasukkannya ke dalam surga itu adalah karena rahmatnya, bukan semata-mata atas amal solehnya, tapi rahmat Allah itu diraih dengan amal soleh, gitu. Ya, nanti kan tidak serta-merta rahmat Allah kucurkan kepada hambanya, melainkan ada sebab. Nah, di akhirat sebabnya Allah mengucurkan rahmatnya kepada hambanya karena si hamba ini beriman dan beramal soleh. Ya, tapi bukan semata-mata karena amal soleh. Kira-kira bisa dipahami itu.
Ya. Kalau hamba Allah tidak beriman, kafir, Allah haramkan rahmat itu di akhirat kan. Allah haramkan. Dijelaskan dalam ayat ini mereka tidak mendapatkan rahmat, itu mafhumnya demikian. Nah, kalau mereka beriman, beramal soleh, Allah berikan kepada mereka rahmat. Rahmat itu berupa surga. Berarti seorang hamba masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah karena sebab amal solehnya. Iya. Dan kalau seorang hamba masuk surga tanpa rahmat Allah, hanya semata-mata amal soleh, gak mencukupi amal soleh itu kalau ditukar dengan surga. Lebih hebat surganya daripada amal solehnya. Iya. Nah, makanya di surah An-Nahl Allah Ta'ala mengatakan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat terakhirnya, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka benar-benar kami memberikan balasan kepada mereka berupa ganjaran untuk mereka, ya, dengan yang lebih baik, bi ahsani, lebih baik daripada amal-amal soleh mereka sendiri. Apa maksudnya ganjaran itu? Surga. Nah, surga itu jauh lebih baik daripada amal-amal soleh mereka itu sendiri. Maka dari situlah dapat dipahami bukan semata-mata karena amal soleh seorang hamba masuk ke dalam surga, tapi rahmat Allah, ada rahmat Allah dulu yang menjembatani amal soleh itu, kemudian si hamba dimasukkan ke dalam surga. Ya. Karena sekali lagi tidak impas, tidak seimbang amal soleh hamba ditukar dengan surga. Lebih hebat surganya lah. Ya. Coba seorang hamba beramal soleh berapa lama, berapa tahun? Apalagi umat Nabi Muhammad SAW jatah hidup di dunianya relatif sedikit dibanding umat-umat sebelumnya. Iya. Rata-rata sekitar antara umur 60 sampai 70 tahun lah batas akhir dari jatah umur untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan umpamanya seorang yang mungkin umurnya 70 tahun, dia seorang muslim mukmin yang selalu beribadah kepada Allah, kan dia mulai dicatat ibadahnya sejak usia baligh. Kalau laki-laki sekitar umur 15 tahun. 70 dikurangi 15 berapa? 55 ya? 55 betul? 55. 55 tahun itu apakah dalam sehari semalam seorang hamba itu terus menerus beribadah kepada Allah? Tidak juga. Ada amal-amal yang mungkin mubah, amal mubah. Seperti tidur. Nah, tidur itu cukup panjang dalam sehari semalam. Kalau menurut dokter katanya tidur itu yang ideal untuk orang dewasa kan 8 jam. Nah, kalau 8 jam berarti kan dalam sehari semalam sudah 1/3 dari 24 jam. Tinggal 2/3-nya. Nah, 2/3 pun apakah semuanya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah? Ya tidak juga. Ada perkara-perkara yang mubah. Kadang-kala si hamba juga melakukan maksiat. Gitu. Jadi kalau dihitung-hitung ya berapa tahun dia beribadah kepada Allah, terbatas sekali waktunya, lalu masuk ke dalam sorga. Seorang hamba kalau tinggal di sorga itu adalah hum fiha khalidun, seperti yang disebutkan dalam ayat 107 ini. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam sorga itu selama-lamanya. Jadi tidak seimbang, tetap masih hebat balasannya daripada amal solehnya. Maka daripada itulah
Kita tidak semata-mata mengandalkan amal soleh, tapi iringkan dengan apa? Roja, ya, harapan kepada Allah, ya. Harapan supaya amal soleh diterima, harapan supaya Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita, gitu. Iya. Dalam sejarah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW ada beberapa orang yang amal solehnya itu sedikit dan dalam waktu yang sebentar, tapi dengan sebab itu meraih surga, ya kan? Contoh dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, ya. Dan juga Imam Nawawi mencantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubah. Dahulu di kalangan Bani Israel ada seseorang yang membunuh 100 nyawa. Awalnya 99 nyawa. Lalu pengen bertobat, tanya kepada seorang yang ahli ibadah. Ternyata jawabannya tidak berdasarkan ilmu. Ketika si pembunuh bertanya kepada seorang ahli ibadah, adakah taubat bagi saya? Jawabannya tidak ada. Maka dia marah. Nah, sekalian dibunuh sehingga lengkap membunuh 100 nyawa. Lalu berjalan lagi dan bertemu dengan seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, bertanya hal yang sama, jawabannya masih ada taubat bagi kamu. Nah, tetapi kamu sebaiknya hijrah, tinggalkan negeri atau daerah yang sebelumnya yang kamu tinggali di situ karena kebanyakan penduduknya itu penduduk yang tidak baik, ya, tidak soleh. Kamu hijrah ke negeri yang penduduknya itu kebanyakan orang-orang yang soleh. Ternyata di tengah perjalanan datanglah ajalnya. Datang malakul maut menjemput nyawanya, meninggal di perjalanan. Iya. Nah, sehingga datanglah dua rombongan malaikat, satu rombongan malaikat rahmat, satu rombongan malaikat adab. Mereka merasa berhak untuk mengambil roh orang ini setelah dicabut oleh malakul maut. Dan masing-masing punya alasan, argumentasi. Menurut golongan malaikat rahmat, kami paling berhak untuk mengambil roh ini. Karena orang ini sudah bertaubat kepada Allah. Bahkan dia sudah berjalan hijrah ke tempat yang di situ adalah orang-orang kebanyakan yang soleh. Nah, rombongan malaikat adab juga ingin mengambil roh itu dan merasa berhak untuk mengambilnya. Dengan alasan orang ini kebaikannya sedikit sekali. Bahkan sebelumnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar, membunuh 100 nyawa atau 100 jiwa. Bahkan yang ke 100 itu ahli ibadah dibunuh juga. Nah, ya kan? Nah, kita akan lihat di sini nanti kan rahmat Allah disitulah sebenarnya, ya kan? Dengan rahmat Allah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala datangkan seorang malaikat sebagai hakim pemutus untuk memutuskan siapakah dari dua kelompok malaikat yang berhak mengambil atau membawa roh orang ini. Maka apa? Diputuskan untuk dilihat jaraknya. Kan meninggalnya di tengah perjalanan. Berangkatnya dari negeri yang penduduknya jelek menuju negeri yang penduduknya baik, orang ini meninggal di tengah perjalanan. Sebelum diputuskan, maka Allah perintahkan kepada bumi, ya, dari orang itu meninggal menuju tempat yang baik untuk mengkerut sedikit. Mengkerut itu apa? Ya, mengkerut apa? Menjadi memendek lah, gitu. Ya. Ternyata setelah diukur perbedaannya tipis jaraknya. Hanya saja lebih dekat ke negeri orang-orang yang soleh dengan selisih satu jengkal saja. Nah, ini sudah hampir-hampir saja.
Maka diputuskan yang menang berhak untuk mengambil roh orang ini adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat, rahmat siapa? Rahmat Allah, bukan rahmat dari malaikat. Iya, rahmat siapa? Rahmat Allah. Malaikat yang membawa rahmat Allah. Rahmat siapa? Ya rahmat Allah. Berarti kan atas rahmat Allah. Orang ini dibawa oleh malaikat rahmat dan orang ini nantinya ditempatkan di surga. Taubatnya diterima, menghapus dosa-dosa besarnya. Padahal dia sebelumnya sedikit sekali berbuat baik. Iya kan? Nah, coba kalau kita pikirkan orang seperti ini masuk surga. Ya. Ini kan kalau dibandingkan dengan surganya ya tidak seimbang. Lebih hebat surganya. Nah, makanya bukan semata-mata amal soleh, tapi juga apa? Atas rahmat Allah. Cuma rahmat Allah ini kan ada sebab, yaitu amal soleh. Yeah. Oleh karenanya kita jangan sampai dalam hati kita tidak ada harapan akan rahmat Allah. Dengan kita yakin dan percaya diri ini amal soleh saya ini nanti yang bisa menjadikan saya masuk ke dalam surga. Ini adalah satu keyakinan yang salah, mengenyampingkan harapan akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, supaya kita jangan ujub dengan amal soleh kita. Karena apa? Bukan semata-mata amal soleh yang memasukkan kita ke dalam surga. Itu sebab untuk diraihnya apa? Rahmat Allah. Khawatir amal soleh yang didampingi dengan ujub, Allah tidak merahmati amal soleh kita. Gitu. Ya makanya kalau kita sudah bisa beramal soleh, jangan ujub. Justru apa? Bersyukur kepada Allah. Karena kan ini Allah yang menolong dan memberikan taufik kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan amal soleh. Insya Allah amal soleh disyukuri, Allah akan tambahkan lagi amal soleh berikutnya. Karena apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Disyukuri, alhamdulillah bisa sholat. Jangan aku bisa sholat, oh iku loh dulu enggak tahu sholat. Sudah memponis begitu kepada orang lain. Moga koyo aku rajin tahajud, enggak koyo iko. Oh saya rajin puasa sunnah, yaitu enggak tahu poso. Nah, enggak usah terlalu lihat orang lain. Siapa tahu dia tidak puasa ada udzur. Siapa tahu dia tidak puasa tapi punya amalan soleh yang lain yang lebih hebat lagi daripada kita. Iya kan? Jangan gampang memvonis orang lain. Mending banyak memvonis diri sendiri bahwa kita ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Jadi kalau kita berhasil beramal soleh, kita bersyukur pada Allah. Tidak usah bangga, tidak usah ujub, tidak usah memvonis orang lain. Ya, sehingga ada nasihat dari para ulama ya, ini mungkin ekstrim tapi ya pelajaran buat kita. Ya, lebih baik seorang itu dia menyesal dari dosa daripada dia bangga setelah beramal soleh, setelah beribadah. Karena kalau dosa diiringi dengan sesalan itu namanya taubat dan itu adalah kebaikan. Sementara kalau ibadah amal soleh diiringi dengan ujub itu adalah memberangus pahalanya. Dan Allah tidak menyukai hambanya yang membanggakan diri. Jadi kita bukan hanya belajar bagaimana bisa beramal soleh, tapi harus belajar bagaimana menjaga pahala amal soleh itu. Gitu. Nah ini kembali kepada ini penjelasan atas rahmat Allah kan, fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Itu. Ya, jadi itu contohnya si pembunuh 100 nyawa itu kan. Ya enggak secara logika, kok masuk surga gitu kan. Gitu. Terus lagi kan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada siapa itu? Orang kafir yang memerangi kaum muslimin dari pasukan Romawi. Georgius namanya ya.
Tapi kemudian akhirnya bertemu dengan Khalid bin Walid Saifullah. Dan awalnya memang dia kagum dengan Saifullah Khalid bin Walid ini. Lalu Khalid bin Walid menjelaskan bahwa bukanlah dia yang hebat, tetapi ini Allah Subhanahu wa ta'ala semua ini yang telah menganugerahkan Islam hidayah dan juga memberikan kemampuan ya dalam berperang. Dan menjelaskan tentang indahnya Islam, akhirnya orang ini serta-merta masuk Islam, kemudian berperang dengan berada di front kaum muslimin yang berbeda dari sebelumnya. Jadi memerangi teman-temannya dulu gitu. Hingga akhirnya dia mati dan mati syahid. Nah, jadi itu dia amalnya masih sebentar sekali, masih sedikit lah ya. Namun orang tersebut adalah apa? Mati syahid ya. Dan orang tersebut tentunya ya dia berhak mendapatkan surga karena dia telah masuk Islam dan mati syahid ya. Nah, demikian juga dalam hadis ada seseorang, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seseorang mondar-mandir di surga gara-gara satu amalan yang kelihatannya sepele. Apa itu? Menyingkirkan ranting pohon yang menghalangi orang lewat. Ya, dia tidak ingin saudaranya muslim ketika melewati situ terganggu, maka dia singkirkan karena Allah. Dengan sebab itu Allah merahmatinya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan juga dalam hadis yang sahih ada seorang laki-laki yang pernah memberi minum seekor anjing yang kehausan. Maka dengan sebab itulah Allah merahmatinya dan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan semata-mata hamba masuk ke dalam surga itu karena amal soleh, tapi apa? Dengan rahmat Allah. Yang itu diraih dengan adanya sebab, yaitu sebabnya apa? Amal soleh. Kalau masalah sebabnya itu gak mesti. Kadang-kadang ada amalan yang hebat, Allah berikan rahmat. Ada amalan yang kelihatannya ringan gitu. Dan dalam waktu yang tidak lama, tapi kemudian Allah merahmati hambanya itu. Nah, di sini perlu kita lebih memperdalam kembali ilmu kita mengenai bagaimana beribadah dan amal soleh itu ya. Jadi bukan cuma banyak-banyaknya, bukan cuma semangat-semangatnya, tapi sisi-sisi yang lain perlu kita pelajari untuk kemudian kita terapkan, untuk kita apa? Terapkan. Di antaranya yang utama adalah nilai keikhlasan. Nilai keikhlasan. Ya, derajat keikhlasan ini kan kita belum tahu ya seberapa derajat itu. Tentu kita berusaha terus meningkatkan. Ya. Sebagaimana dalam hadis, mohon maaf, seorang pelacur yang diampuni dosanya oleh Allah, dosa perzinaannya, dia profesinya berzina. Bukan sekali dua kali, dia memang profesinya berzina. Karena dia memberi minum seekor anjing juga yang kehausan. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menurut penelitian beliau, wanita ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah atas rahmat Allah. Karena apa? Tingginya keikhlasan ketika dia memberi minum seekor anjing itu. Tingginya nilai keikhlasan. Gitu. Makanya kata Imam Ibnu Mubarak, terkadang amalan yang besar menjadi kecil karena kurang ikhlas. Dan terkadang amalan yang kecil menjadi besar karena ikhlas yang sangat tinggi. Nah, ini perlu banyak-banyak kita pelajari ya. Itu. Jadi di situ ada nilai-nilai keikhlasan, ya. Ada nilai-nilai kejernihan hati di situ dalam beribadah itu ya. Sehingga menjadikan itu apa? Sebab Allah memberikan rahmat di situ, rahmat. Selanjutnya pada ayat 108, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepada engkau dengan kebenaran.
Dan tidaklah Allah menginginkan kedoliman di alam semesta ini. Tidak ada satupun makhluk yang Allah dolimi. Dan Allah tidak pernah dan tidak akan berbuat dolim kepada makhluk yang ada di alam semesta ini. Semuanya Allah perlakukan dengan adil karena Allah memiliki sifat maha adil. Gitu. Makanya kita hati-hati dalam menilai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada penilaian yang negatif. Keliru, itu pasti keliru. Karena Allah itu adalah zat yang maha sempurna pada seluruh sifat-sifatnya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan walillahil masalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Tidak ada cacat, tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Semuanya keputusannya adil, tidak ada kedoliman. Ya, cuma terkadang kita sedikit ilmu, sehingga mungkin keliru menyimpulkan. Cuma kita mungkin kurang sabar, sehingga salah persepsi terhadap Allah. Cuma mungkin kita tergesa-gesa menyimpulkan, sehingga kadang kita suudzon kepada Allah. Nah, semua itu salah. Makanya kita harus lihat dengan ilmu yang benar dan dengan apa? Kesabaran. Gitu. Ya, seperti orang diuji dengan adanya musibah. Kan ujiannya dua sebenarnya. Pertama diuji kesabarannya, yang kedua diuji tauhidnya, akidahnya. Itu nggak lepas dari dua itu. Nah, kita berusaha untuk lulus dua-duanya. Pertama diuji dengan sesuatu yang berat yang tidak kita inginkan lah, sesuatu yang pahit lah. Ya kita harus sabar, gitu. Wajib hukumnya untuk sabar. Gitu. Dan sabar ini adalah ibadah kepada Allah. Iya. Semacam ada orang, saya ini ingin beribadah kepada Allah dengan infak berupa harta. Masjid Imam Syafi'i ini membuka open donasi untuk renovasi masjid ya. Jenengan lihat ya di situ ya, di kaca itu ya. Ya ini sekaligus saya memberitahukan karena juga saya pengurus di sini. Gitu. Pengen berinfak tapi duit saya mepet-mepet, buat kebutuhan aja kurang-kurang. Sehingga saya belum bisa meraih pahala dengan cara menginfakkan harta. Padahal kan untuk masjid ini pahalanya sangat besar, termasuk sedekah jariyah. Nah, sebenarnya memang pada satu sisi seolah-olah lahan untuk mendapatkan pahala dengan harta ini kita sedang sempit. Tapi sebenarnya Allah sedang buka juga lahan yang lain, yaitu apa? Kita sedang kesusahan keuangan ini lahan ibadah. Ibadahnya gimana caranya? Bersabar. Ibadahnya dengan cara apa? Bersabar. Nah itu ibadah juga dan pahalanya besar. Bahkan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Pahala yang Allah berikan bagi orang yang sabar itu tanpa batas ukuran. Kalau infak harta aja dalam surah Al-Baqarah kan sampai 700 kali lipat. Kalau pahala dari sabar tidak disebutkan berapa lipatannya, saking banyaknya. Ada orang sakit, tidak bisa kemana-mana, dia mungkin sedih, wah saya nggak bisa banyak melakukan ibadah, pengen dapat pahala dari ini dari itu, cuma kan saya sakit. Nah sebenarnya kalau dia mau berpikir, Allah siapkan lahan pahala yang lain, yaitu apa? Dengan sakitnya itu lahan pahala. Bagaimana cara ibadahnya? Sabar menghadapi sakitnya karena Allah, itu sudah pahala yang besar. Ya, Allah itu maha adil, itu tidak pilih kasih kepada hamba-hambanya sebenarnya. Ya. Nah, oleh karenanya ketika seorang hamba diuji dengan musibah ini, pertama diuji kesabarannya. Yang kedua hati-hati merembet diuji akidahnya, diuji tauhidnya. Apakah masih dia tetap konsisten untuk berhusnudon kepada Allah ataukah sudah berubah?
Gimana ini misalnya Allah ini, oh saya ini kurang apa ini, saya beragama Islam, saya beriman, saya melaksanakan ketaatan, kok seperti ini saya nasibnya. Nah sudah mulai digoncang itu tauhidnya, akidahnya. Ini ujian juga. Makanya kita ya berusaha untuk bisa lolos pada dua ujian tersebut, ujian kesabaran dan ujian akidah tauhidnya. Ya. Coba dibaca kisahnya seorang ulama ahli hadis, Abu Kilabah. Loh, di mana Pak Ustadz? Di internet bacanya. Di sini nggak ada bukunya. Yufid TV atau yang lain yang terpercaya channelnya. Kisah Abu Kilabah. Di akhir hayatnya ya, kisahnya di akhir hayatnya. Ini sudah isya belum nih? Berarti karena ini sudah habis waktunya, saya kasih PR antum. Kan jarang-jarang pengajian di sini dikasih PR. Ya toh, saya kasih PR antum jenengan ini lihat di internet kisah Abu Kilabah. Dibaca, dicermati kisahnya. Nah, ini teladan orang yang ujian penderitaannya itu luar biasa. Sampai ulama bingung apakah ujian penderitaan yang diterima Abu Kilabah dengan Nabi Ayub ini yang besar yang mana? Bingung para ulama. Tapi kita lihat lah nanti, enggak saya banyak cerita nanti sampai jadi enggak mau baca karena udah dijelaskan sama saya. Dibuka nanti kisah Abu Kilabah, sudah nanti PR dibaca. Kalau bisa nanti sebelum tidur ya dibaca kisah. Kalau dulu waktu kecil kan kita sering dikasih dongeng-dongeng sebelum tidur, penghantar tidur. Itu dongeng, bukan kisah nyata, reka-rekaan saja, fiktif. Kadang-kala monyet bisa ngomong, si kancil bisa ngomong, itu dongeng. Nah kalau udah ngerti ilmu ini bukan dongeng yang kita baca, kisah nyata yang mengandung pelajaran dan hikmah. Nah diantaranya saya kasih PR, baca kisah nyata ulama yang bernama siapa? Abu Kilabah, pakai ki, Abu Kilabah. Nah itu. Ya, bagaimana beliau itu kuat kesabarannya, kuat akidahnya, walaupun digoncang dengan penderitaan yang luar biasa. Dengan keyakinan tadi apa? Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Ya. Terjemahnya apa tadi? Ya, dan Allah tidaklah berkehendak mendolimi siapapun di alam semesta ini. Tidak ada yang didolimi oleh Allah. Tidak ada satupun yang didolimi oleh Allah. Ini akidah seperti ini, tauhid seperti ini, terutama tauhid al-asma wa sifat. Nah ini hendaknya kita pegang erat-erat seperti ini, ya. Apalagi ketika hal-hal yang pahit itu menimpa kita sendiri, bukan orang lain. Kan lebih pahit lagi tuh kalau menimpa sendiri daripada menimpa orang lain. Nah kita ingat-ingat, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ayat wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Saya ngomong belum tentu bisa, cuma mohon sama Allah juga supaya diberi apa? Taufik oleh Allah bisa meyakini betul-betul, bukan hanya di majelis ilmu saja, meyakini bahwa Allah itu tidak mungkin, mustahil berbuat dolim kepada siapapun di alam semesta ini. Jangan lupa PR-nya apa? Kisah Abu Kilabah, lupa sampean. Insya Allah bulan depan kalau saya masih ngisi di sini, saya tanya PR-nya. Sampean garap apa enggak? Tapi jangan sampai sampean absen, nggak ada udzur. Wah, enggak ditakoi aku gurung moco. Kisahnya singkat kok, tinggal buka di internet. Itu nanti biar jadi satu pelajaran dan keteladanan di situ. Kira-kira penderitaan kita itu iso angalahno Abu Kilabah, kira-kira gitu loh nanti. Coba sampean baca dulu kisahnya. Kira-kira. Iya. Nah, itu.
Oh, kadang saya juga lupa kisah itu, tapi ya ketika dibaca lagi, direnungi lagi, nah jadi pelajaran yang luar biasa itu. Ya, kisah Abu Kilabah. Ada di situ unsur itu tadi. Ya, bagaimana meyakini ayat wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin itu. Iya. Nah, mungkin ini saja yang dapat kita bahas ya. Semoga bermanfaat. Dan langsung aja kita tutup, kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.